Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Jurnalis Tribun Amun dalam acara kesayangan Tribuners yang sudah ditunggu-tunggu, Tribun Amun Podcast. Dan Tribuners, di kesempatan sore ini sudah hadir di studio tribunamun.com Om Biken Amirwel sebagai konten kreator yang mungkin selama ini Tribuners sering lihat Om Biken ini lewat di FYP ya. Nah, kemudian juga ada rekan saya Vincent Tenime, akademisi Unpati, khususnya bidang olahraga. Nah, Tribuners, kehadiran kedua narasumber kita di hari ini adalah kita akan bincang-bincang lebih ke tongkrongan anak muda sih ya Om ya. Lebih ke tongkrongan anak muda dengan topik besar kita itu baca cerita orang muda Maluku, dinamika sosial menuju Indonesia Emas 2024. Nah, sebelum ketemu membahas lebih dalam, mungkin ketemu perkenalan awal dulu ya. Tadi kita sudah sempat spill nama dan siapa orangnya. Mungkin Om Bikin dulu mungkin bisa ceritakan Om Bikin ini sosok seperti apa begitu. Sosok seperti apa? Siap. Eh, kalau beta nama Sabri Leurima dari beta kampung di negeri tengah-tengah Kecamatan Salahutu. Untuk aktivitas beta lebih ke editor konten atau penulisan kreatif yang sampai hari ini beta masih menggeluti. Dan beta dulu sempat sempat ikut di kampus di Darussalam pada 2012 dengan jurusan Fakultas Hukum. Tapi sayang lama karena beta harus pindah dengan beasiswa orang tua ke Jakarta dan mengambil konsentrasi di jurusan ekonomi. Kira-kira seperti itu untuk Sama. Sama. Itu ekonomi juga. Ekonomi juga. Ekonomi juga. Beta manajemen. Kata tentang bias di Tafa yang akan jauh dari kata punya basic ini. Beta manajemen. Oke, siap. Kesibukannya sekarang apa? Om? Selain bikin konten-konten yang Penulis kreatif. Iya. Dan mungkin konten kreator aja sih itu. biasanya tuh tulisannya tuh soal apa sih? Beta lebih umum lah. Pokoknya ada isu, ada apa yang beta suka, beta akan luangkan di tulisan. Oke, baik. Kita bergeser ke Om Vincent. Mungkin Om Vincent bisa ceritakan sekarang kesibukannya seperti apa? Halo Tribuners, beta nama Vincent ini. Kalau kesibukan sekarang itu beta lebih ke mengajar sebagai tenaga pendidik di kampus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kemudian kalau di luar itu beta masih stay sebagai aktivis di salah satu komunitas gerakan mahasiswa alif huruf. Nah, komunitas ini juga dia punya tujuannya advokasi masalah-masalah kekerasan seksual, kemudian perampasan ruang hidup masyarakat, tanah-tanah adat. Selain itu juga kita juga penulis penyair, beberapa puisi juga. Tapi kita punya puisi itu kalau ditulis itu jarang sih, puisi-puisi cinta. Kebanyakan kepada puisi kritik sosial. Oh. Tadi sama bisa baca satu puisi. Jelasin dong saja. Ini di luar briefing ya. ini tembak ini ketemu mati nih. Kemudian kalau menulis di akademisi, puji Tuhan sampai untuk saat ini sudah kalau mau dibilang sih empat buah buku. Itu yang pertama itu beta kaji tentang manajemen olahraga tapi skopnya ke sepak bola. Yang kedua itu beta menulis tentang dasar-dasar kepelatihan sepak bola. Cuma agak bedanya di dalamnya itu beta bahas yang memang jarang sih orang bahas tentang sistem energi predominan di dalam sepak bola itu seperti apa. Kemudian juga kalau ada satu buku lagi, beta sebagai editor di dalamnya, beta juga menulis sebagai editor itu buku peningkatan pembinaan prestasi olahraga.
ini kemarin juga sempat juga ada sudah ditawar dan sudah dibikin sudah jadi, tinggal diterbitkan saja itu sistem pembinaan olahraga KONI Kota Makassar. Jadi ditawarkan untuk buat, sudah bikin, dia punya draftnya semua sudah jadi, tinggal diterbitkan aja. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu punya beberapa pejabat ya yang menangani olahraga ini mesti diskusi dengan Vincent ini. Nah, paham sekali secara akademisinya tuh, paham sekali. Oke, baik Tribuners, salah satu alasan kenapa kedua narasumber ini hadir di sini, ketemu memilih dari anak muda yang punya perhatian bukan cuma terhadap kehidupan pribadi, tetapi juga kepada kehidupan bermasyarakat yang mungkin akhir-akhir ini sudah mulai jarang ya anak muda itu peduli dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, mungkin ketemu bahas soal anak muda dulu ya. Nah, mungkin ini melihat ya anak muda sekarang ini di mata mungkin kayak bagaimana sebenarnya? Kan semakin beragam nih. Sekarang istilahnya kan ada milenial, Gen Z. Katong punya generasi sebelumnya juga. Bagaimana yang punya pandangan? Kalau kita sih lebih pemuda sing boleh terlihat monoton dalam melihat segi aspek kehidupan, karena yang beta amati saat ini memang khususnya di Katong Maluku ya, itu ada persoalan-persoalan sosial itu yang memang anak muda harus mampu berdiri untuk menyuarakan hal-hal tersebut, karena Katong punya basis kehidupan ke depan masih panjang, Katong punya zaman masih panjang, dan persoalan-persoalan ini Katong bisa harapkan yang di atas Katong. Nah, maka dari itu beta sangat bisa dibilang miris lah melihat persoalan-persoalan sosial, tapi tidak banyak orang yang mampu untuk menyuarakan hal itu. Kan Katong bisa cek tuh bisa cek di berbagai literatur persoalan, banyaklah persoalan. Nah, ini beta harap anak muda harus mampu untuk mengakomodir isu-isu yang ada untuk kemudian Katong suarakan agar Katong Maluku ini bisa lebih baik sesuai apa yang Katong harapkan lah. Dan salah satu cara yang paling bagus itu, karena ini zamannya sudah terlalu canggih, konten-konten itu beta pikir adalah cara yang paling bagus untuk Katong menyuarakan hal-hal tersebut, karena beta juga pernah lama di gerakan-gerakan masyarakat sipil yang kemudian itu kayaknya untuk Katong sinkronkan dengan zaman sekarang sudah terlalu tertinggal, sehingga manfaatkan ruang-ruang teknologi yang sudah bisa akses sama-sama, ini Katong bisa manfaatkan untuk Katong kemudian menyuarakan hal-hal tersebut. Jadi beta sing batasi anak muda untuk mau bikin apa kayak apa, tapi persoalan sosial ini harus kemudian menjadi satu corong untuk walaupun sedikit, tapi Katong harus mampu untuk menyuarakan itu. Makanya dengan sedikitnya anak muda yang peka terhadap isu sosial di Maluku, beta harap dengan adanya fasilitas yang sudah diberikan perkembangan teknologi, Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya, ini bisa mampu untuk Katong rame-rame untuk bersuara untuk atau persoalan-persoalan sosial yang ada. Oke. Kira-kira begitu. Tapi begini Om, bicara soal bersuara, kan ada yang takut juga. Ini bagaimana? Karena Om bikin bisa sangat berani begitu. Kalau beta ini kan apa yang tersuarakan itu kan atas perintah oleh konstitusi. Undang-undang dasar sudah menjamin Katong untuk menyampaikan Katong punya pendapat di muka umum. Setuju. Jadi kalau misalkan Katong sudah diperintah oleh hukum yang paling tinggi di negara ini, ya kenapa Katong harus takut? Dan beta pikir apa yang Katong suarakan ada dampak dari itu, baik ancaman dan sebagainya. Beta pikir itu memang risiko kalau Katong sudah terjun di wilayah-wilayah itu. Tapi yang intinya ada yang sudah menjamin Katong punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi kalau misalkan hak itu Katong gunakan dengan baik, ya sama saja Katong kayak hidup di zaman Orde Baru dan sebagainya. Maksudnya
katong ini kan sudah lewat fase-fase itulah, reformasi dan sebagainya tuh, yang mana katong punya hak dibatasi dan sebagainya, ruang berpendapat itu, ruang berkumpul tuh susah diakses. Nah, zaman sekarang ini kan bisa dibilang mudah lah. Nah, katong memanfaatkan kemudahan itu untuk menyampaikan katong punya aspirasi itu. Persoalan takut dan sebagainya itu kita pikir ada cara-cara yang bisa katong bikin agar katong seng kelihatan kaku dalam katong menyampaikan pendapat. Misalnya di beta punya konten-konten mungkin yang kawan-kawan Tribuners nonton itu kan beta pakai sistem setup punchline. Ya. Kalau di stand up itu ada yang namanya pematahan asumsi. Itu namanya punchline tuh. Nah, katong memanfaatkan hal itu untuk kemudian katong menyuarakan katong punya aspirasi. Biar sengkana delik. Kira-kira begitu. Tapi ya inti dari apa yang katong sampaikan itu bisa masyarakat tahu. Dan alhamdulillah apa yang kita sampaikan itu banyak masyarakat yang DM, yang komen, dan bilang memang harus ada orang yang seperti ini. Karena memang Maluku bisa dibilang minim lah untuk orang yang langsung berani speak up dalam menyuarakan persoalan-persoalan. Tapi beta yang akan batasi atau yang akan menjudge siapapun dia yang memang sudah masuk di dunia konten kreator tapi tidak peka terhadap isu-isu. Beta akan batasi itu kembali ke masing-masing. Tapi beta cuma mau sampaikan bahwa atau Maluku ini dalam keadaan baik-baik saja. Jadi beta butuh dukungan, butuh apa namanya, ada suara-suara yang lain yang bisa bantu katong untuk membenarkan katong punya Maluku nih. Kira-kira begitu. Nah, pada satu sisi kan terkadang ya katong punya anak muda itu takut gitu, karena tuh saya mengerti hukum juga. Betul. Ataupun ada juga beberapa contoh kasus dong berani bersuara ketika dong mengalami itu, dong menjadi korban dari sebuah permasalahan misalnya, dong mengalami langsung. Tapi kadang orang beta lihat orang komentar bikin punya konten-konten tuh, saya siapa gitu, tuh urusan apa gitu, urusan pemerintahan, tuh urusan apa masalah-masalah yang ada, kenapa harus ikut campur begitu. Ini mengatasi itu bagaimana nih Om? Bodo amat sih. Saya kalau beta termasuk salah satu bodo amat tapi itu bikin beta pikir itu bikin beta lebih gairah apa yang beta sampaikan, karena beta sudah tahu ini resikonya ada, intimidasi dan sebagainya, dan beta pertama bodo amat. Kemudian untuk merespon itu juga beta merespon dengan bikin hal yang baru lagi. Misalnya bikin konten satu, banyak yang saya suka, yang sebagainya. Bahkan banyak yang bilang, si kerja kenapa sih urus bareng begini? Ini beta bilang, ini beta diperintahkan oleh konstitusi untuk bersuara. Beta ini masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan apa yang beta pikirkan, kemudian beta sampaikan. Lalu kalau kamu membatasi beta pikir kamu juga agak keliru juga. Karena beta sudah dijamin, beta punya hak dari lahir sampai. Problem-problem di masyarakat ini ya, cukup kompleks. Nah, ini menjadi salah satu atensi yang besar untuk kami. Seharusnya ya ada anak-anak muda yang harus menyuarakan hal ini, bukan hanya sekelompok orang yang mau melihat hal ini. Berarti katong di Maluku ini belum sama dengan apa yang selalu katong slogannya ataupun selalu katong suarakan, potong dikukur rasi daging, itu kayaknya belum kelihatan. Belum kelihatan yang itu. Masih tarik katang, masih saling baku kuku. Padahal kalau mau sesuatu hal terjadi di Maluku diperhatikan ya, katong harus saling baku topang, harus baku keku. Lain naik, jangan lain tarik. Kalau sampai di puncak, tarik yang di bawah itu kasih naik supaya sama-sama di atas baku lihat. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan yang lebih jauh nanti, sebenarnya yang sementara menonton mungkin nanti bisa pertanyaan di kolom komentar di entah melalui Facebook maupun melalui live streaming YouTube. Nanti bisa sampaikan saja mau tanya apa, mau
bilang apa mungkin bisa sampaikan nanti baru ketemu kakak operator, kakak baca kakak operator. Jangan lupa foto ya. Oke, kita lanjut nih. Sekarang ini kalau menurut Om ini, saya tahu ini siapa yang jawab duluan, tapi apa yang harus anak muda Maluku ini bikin? Hal yang paling mendasar. Kalau beta duluan ya. Kalau beta yang penting katong barani suara dulu. Yang paling dasar itu dulu. Karena untuk segala sesuatu, misalkan dalam di ranah kebijakan, kalau yang ada yang berani untuk mengoreksi, kita pikir katong membiarkan kejahatan akan berkeliaran di katong punya birokrasi. Jadi hal yang paling dasar menurut beta itu, yang penting katong barani dulu untuk menyampaikan katong punya yang katong lihat memang itu salah, untuk sebagai bahan koreksi, bahan evaluasi. Karena memang seharusnya dong butuh itu. Kalau dari kalangan birokrasi sendiri memang dong butuh itu. Butuh kritikan itu memang dong butuh. Dan kita selalu bilang bahwa katong harus bangun Maluku ini dengan kritik. Orang bilang kalau bahasa-bahasa ini kalau katong dengar orang bilang kritiklah yang membangun. Tapi kita balikan itu. Bangun dengan kritik. Karena dengan kritik itu bisa jadi bahan evaluasi para katong punya Maluku ini kembali ke depan. Kalau katong sudah mau bicara sesuatu yang memang katong anggap salah katong tako, ya agak repot juga untuk katong mengharapkan katong punya Maluku ini baik ke depan. Kita mengutip Rocky Gerung pun kata-kata nih Om. Ya katong masyarakat, katong punya tugas kritik. Karena pemerintah mereka digaji oleh negara dan itu uangnya dari masyarakat. Sepakat. Dan itu yang Rocky Gerung bilang menarik. Katong tugasnya kritik. Pemerintah cari solusi, kan digaji. Iya, makanya kalau kayak banyak yang beta sampaikan di TV itu kan, orang bilang usah kritik usah dapat apa emangnya, usah dapat apa. Tapi kita saya apa cuman ini beta punya hak. Beta perlu beta dapat apa-apa dari beta punya penyampaian. Yang penting hak beta tersampaikan. Kira-kira begitu. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Om Vincent bagaimana? Kalau beta sih ya kembali lagi anak muda Maluku harus berani. Ketong dari zaman dulu itu ketong punya orang tua itu orang-orang pemberani semua. Kenapa sekarang yang tadinya berani sekarang sudah menciut? Nah, ini menjadi problem. Kalau ketong semakin takut, maka orang tidak akan pernah melihat kita. Lalu satu hal lagi, ya kalau sudah berani diisi itu dengan belajar. Harus belajar supaya keberanian itu punya dasar gitu. Dasar untuk dia membahasnya, punya argumen itu. Kalau ketong sudah berani tapi kalau ketong tidak punya dasar keilmuan yang pas untuk berani mengkritik, sama saja tong kosong bunyi nyaring. Kita menyambung dengan tadi Vincent sampaikan bahwa belajar. Nah, yang dengan belajar, katong melihat literasi di Maluku ini sangat rendah. Sebagai akademisi bagaimana menanggapi itu? Akademisi dulu. Punya wilayah kehidupan. Ya, kalau ya memang rendah sih sebenarnya karena ruang-ruang baca di sini di mana? Dulu ada perpustakaan, orang banyak datang kunjungi perpustakaan, tapi sekarang sudah jarang sekali untuk mengunjungi perpustakaan. Ruang-ruang baca itu pemerintah tidak menyediakan tempat-tempat khusus untuk tempat belajar. Program-program literasi juga hanya jadi slogan semata. Lalu mau meningkatkan literasi dengan cara apa? Ya dimulai dari kita pemuda. Pemuda harus mendorong itu. Dan harus pemerintah fasilitasi. Kalau dulu belajar di perpustakaan, ya kalau sekarang ya, dulu sampai sekarang belajar perpustakaan itu orang bosan. Ya, pemerintah harus buat satu hal inovasi lagi supaya tidak membuat orang bosan, anak muda itu bosan ya. Harus buat inovasi, belajarnya untuk literasinya dengan cara apa? Itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian ruang-ruang belajar di sekolah itu juga
jangan monoton hanya di satu tempat, bisa menggunakan banyak cara untuk menggairahkan semangat literasi para anak-anak muda, khususnya anak-anak yang SD, SMP, SMA itu. Kalau kita gini, ini pengalaman nih, ketemu sebagai jurnalis ya, ketemu biasa tulis berita nih. Keterangan selengkap ini, dia bisa komen itu di mana. Paling lucu. Contoh, Berarti kan menunjukkan minat baca ini rendah ini kan. ya contoh aja, kita kalau mau menulis puisi, kita tidak hanya menulis tentang apa yang ada di kita kepala, kita harus belajar. Kita mau menulis untuk kritik sosial, kita harus belajar, harus baca tentang masalah-masalah sosial supaya dia tertuang itu. Jadi ya literasi itu penting. Jadi literasi itu bukan hanya soal membaca, menulis, tapi memahami. Karena orang bisa membaca, orang bisa menulis, tapi Memahami isi bacaannya. isi bacaan ini yang repot. Yang tadi Om Jenderal bilang sudah ditulis ini keterangan lokasinya di mana, sudah jelas di berita, tapi ada masih yang tanya. Sekarang lucu. Kadang masuk dengan tadi katong punya pembahasan untuk soal generasi emas Maluku ini toh. Kadang kan provinsi yang dikelilingi oleh lautan. Ini kata masuk pembahasan ini nih. Siap. Ngeri. Serius kayaknya. Oke, serius. Nah, jadi lumbung ikan nasional dan Ambon Newport yang dijanjikan oleh pemerintah itu kan sudah sejak dari zaman SBY, mulai awalnya tuh, dan zaman Presiden Jokowi memimpin 2 periode, tapi sampai sekarang ini tapi sengaja. Nah, ini bagaimana? Kalau beta sih kembali lagi ke pimpinan kita daerah, berani sih dobrak. Gini, Maluku ini penyumbang income terbesar dari sektor perikanan. Beta pernah baca satu artikel di Laut Seram itu setiap tahun itu 42 triliun disumbang ke negara. Maluku dapat apa? Kemudian Banda Sea Agreement yang dari zaman Soeharto dibuat perjanjian dengan Jepang. Sampai sekarang Maluku dapat apa? Pasca buat Ikan semua ditangkap di Laut Maluku, diolah di Surabaya, diolah di Jakarta. Lalu mau serap tenaga kerja di Maluku dengan apa? Kita punya fakultas perikanan. Output dari ini dikemanakan? Itu yang menjadi masalah. Pemimpin harus berani sebenarnya. Dobrak. Kalau hanya takut ketum partai ya bahaya. Bahaya kalau takut ketum partai. Jadi ya harus berani. Pemimpin harus berani melihat problem ini. Maluku ini tidak, kalau menurut pandangan beta, ya, sekarang orang gebor-geborkan untuk tambang. Maluku tidak cocok untuk aktivitas tambang. Kalau kita kecil, ya sektor perikanan menjadi unggulan. Sekarang Maluku dapat apa? JMP 42 triliun dari lama itu sampai sekarang dapat JMP. Banda Sea Agreement cuma dapat JMP. Ya, sepakat. Kalau memang sepakat sih tim harus mampu untuk mendobrak pusat, karena kalau yang sekarang tuh gembor-gembor kan karena memang katanya sing ada anggaran, sing ada anggaran karena atau punya pemimpin beda, bukan untuk menjas atau sebagainya. Daya serang, daya dobrak itu yang terlalu kuat. Kalau dia daya serang kuat, daya dobrak kuat, selesai. Barang-barang masa. Keputusan kan di pusat. Keputusan di pusat. Pusat yang ngatur semua. Nah itu kan persoalan juga. Katung punya kepemimpinan belum mampu untuk bertarung secara ide dan gagasan untuk mampu untuk bisa lah lobby dong tuh biar dong lebih gampang untuk terima, katung punya ide dan sebagainya. Beta menilai yang pertama belum ada daya dobrak yang kuat, kemudian lobby-lobbynya kayaknya sen terlalu ini apa. Jadi
apa yang banyak masyarakat Maluku harapkan untuk kemudian bisa dari katong punya itu bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, sekarang kan masyarakat malah jadi daya serang pemerintah sebelumnya. Nah itu kan persoalan. Nah kalau misalkan dia masih menjabat saat itu kemudian menekan terus, tekanannya kuat untuk ke pusat, kita pikir bisa lah katong harapkan katong punya itu bisa lebih cepat untuk di Maluku itu kita pikir bisa. Cuma karena mungkin ada lemah dari segi Tapi itu juga tekanan yang dan sebagainya. Pemerintah mesti belajar bikin konten om. Perlu, Paslin paslin itu tuh akan tajam. tapi perlu itu juga kalau Lin masuk di Maluku ya, yang pertama harus nelayan lokal itu harus diperhatikan. Ya, itu Jangan pasti. jangan nelayan kapal dengan komposisi tangkapan besar yang diperhatikan, nelayan lokal. Karena yang kemarin sempat penolakan penolakan ya. penolakan Lin juga itu karena masyarakat lokal, nelayan lokal itu tidak diperhatikan. Apa ini untuk nelayan lokal itu tidak ada solusi. Untuk nelayan lokal itu apa? Hal yang paling mendasar sekarang untuk nelayan lokal itu kan soal BBM ini. Iya. Lalu nelayan lokal ini kan tangkapannya, kemampuan tangkapannya kecil, pastinya akan kalah bersaing dengan kapal-kapal yang besar. Solusinya untuk mereka apa? Itu yang perlu diperhatikan supaya tidak ada penolakan. Kemarin sempat penolakan dari teman-teman aktivis lingkungan juga. Nah, solusi untuk nelayan lokal ini apa? Solusi untuk dampak lingkungannya apa? Solusi untuk terumbu-terumbu karangnya apa? Karena bukan hanya persoalan tangkap ikan, tapi melestarikan terumbu karang yang biota-biota yang lain itu apa? Itu juga yang perlu diperhatikan. Jangan sampai dia jadi pedang. Iya, Iya, betul. jangan sampai dia jadi pedang bermata dua. Jadi saya dibilang ya sebelum jalan AMDAL itu sudah jalan duluan. Harus dikaji dengan Dikaji benar. duluan dengan matang-matang. Iya, betul. Ya, sama seperti katong punya pembahasan tadi sebelumnya, katong kan bahas soal muda. Nah, saat beritanya tayang, saat postingannya di mana-mana soal Lin dan ANP ini dia batal, itu komentarnya banyak sekali. Tapi yang aksi sing ada ini, Itu dia. dorongan publiknya sing ada ini. Sing ada kayak mari katong baku gandeng, katong dorong ini sama. Jadi ini yang mungkin masih jadi kurang bagi katong anak muda Maluku ya. Katong masih terpetak-petakan dengan masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya ruang-ruang diskusi itu masih terpetakan. Itu Om Bikin melihat itu seperti apa? Ya itu mungkin salah satu faktor kenapa katong hanya berani di komentar-komentar itu. Tapi saya mampu untuk speak langsung gitu. Itu yang beta pantau selama ini memang masih di ranah-ranah yang orang bilang receh lah. Hanya mampu di komen aja. Tapi konsep untuk katong tawarkan kepada publik untuk bagaimana galang massa, kemudian galang kekuatan untuk ayo suarakan ini kembali itu sen terlalu kuat. Tapi sekarang ini setelah banyak kita melakukan live dengan followers di TikTok, itu banyak yang mulai sudah kembali untuk mengaktifkan dong punya ruang-ruang publik untuk bercerita lagi soal Lin dan AMP ini. Jadi kita pikir sekarang ini mungkin sudah ada mulai orang yang kena dengan apa yang katong sampaikan. Tinggal bagaimana kemudian katong merawat ini untuk kemudian katong mendorong lagi. Dan mungkin momen pilkada ini sebagai satu dorongan atau punya kandidat ini agar dong kemudian bisa lebih fokus lagi pada urus katong punya hajatan besar gitu. Lin dan AMP kan hajatan besar di Maluku ini karena akan banyak mengundang atau menyerap banyak tenaga kerja. Dan tapi memang kita harus fokus di situ. Dan untuk anak-anak muda, beta sing batasi par kamu mau bikin apa ke untuk Maluku ini. Tapi ayo katong sama-sama
kawal katong punya Daerah. pokoknya katong punya segala aspek yang katong sedang perjuangkan gitu. Ya kan seperti itu. Kita pernah dapat apa? Ada yang komentar ini, netizen ini komentar. Pas kita japri, kakak beta wawancara. Ijang beta takui. Padahal di komentarnya itu sudah paling tajam gitu loh. Itu tuh yang terkadang atau mungkin lihat Om punya konten-konten juga yang mengundang siapa saja ya followers dong betul. bisa berani untuk berbicara, mungkin itu akan terbangun sebuah mindset baru nanti di Betul, situ. betul. Iya, beta pikir dan beta akan melakukan itu terus untuk bagaimana katong sebagai kontrol sosial lah. Kontrol sosial untuk katong persoalan-persoalan yang ada. Dan beta beta yakin di beta punya konten-konten banyak sekali yang merespon dengan baik, terlepas dari ada yang ini ya beta pikir itu biasa lah. Tapi ada kekuatan yang katong sudah siapkan untuk katong kawalakan barang. Oke, siap. Saya kira begitu. Katong berpindah dari Linden MP, katong masuk di sampah Kota Ambon. Ini bagaimana masalah sampah nih? Sampah ini data terakhir ya, katong punya beritanya juga sudah tayang. Itu per 6 bulan ini itu 30 ribuan ton yang diangkut menuju ke TPA. Nah, ini bagaimana nih Om melihat penanganan sampah di Kota Mungkin Ambon? Bapak ini soalnya Jam berapa ya? yang punya wilayah doh katong kan Maluku Tengah. Kita aja Maluku Tengah lah. Jadi sebenarnya sih dari kesadaran masyarakat sih itu yang paling penting. Masyarakat punya kesadaran menjaga lingkungan untuk tidak buang sampah sembarangan. Beta kalau ada satu kutipan itu, kalau tidak bisa membersihkan jangan mengotori. Itu dia. Iya, sepakat. Jadi ya kembali lagi kesadaran masyarakat. Lalu Pemda juga harus menyediakan tempat-tempat pembuangan akhir. Memang mereka sudah taruh larangan dan sebagainya, tapi solusinya apa? Dari larangan itu tempat pembuangannya di mana? Kemudian harus diberdayakan masyarakat, pengelolaan sampah ini bagaimana ke depan. Itu yang paling penting bagi kita. Kalau kita melihat pemerintah kurang konsisten. Kenapa? Untuk yang hal yang paling kecil ya. Sebelumnya itu dulu itu di setiap angkut itu wajib ada Tanpa sampah. tanpa sampah. Sekarang aku sih nggak ada lagi. Beberapa tahun kemarin 2023 kalau salah 2022 itu kebijakan itu diangkat lagi. Artinya pemerintah pernah konsisten untuk menjaga kebijakan yang sudah diambil itu. Itu satu. Kemudian juga soal penggunaan tas plastik. Ya. Jauh sebelum toko-toko gerai ini bertaburan di Kota Ambon, itu kan kebijakan itu kan sudah pernah ada tahun 2015 sebelumnya 2011 itu kan sudah ada tuh kebijakan itu dari Pemkot itu. Nah tapi dia tiba-tiba dia hilang lagi dan baru diangkat lagi. Nah ini kan katong melihat sebuah tidak konsisten pemerintah di situ. Jadi kebijakan itu yang sudah diangkat tapi tidak dirawat begitu, apalagi kalau misalnya pergantian kepemimpinan. Nah sekarang masalah sampah yang kita pernah temukan ya, orang yang angkut sampah itu dong punya upah paling kecil. Itu dia masalahnya. Oh, hari ini Om pernah bilang, Nyong, daripada Bapak Pi angkut sampah, lebih Bapak Pi oleh barang pelabuhan, apa uang masih lebih banyak. Tapi katong kerjain ini karena katong ini cinta katong kota itu beta paling tak pukul situ. Dong gaji sing sampai 50.000 satu hari. Nah, kesejahteraan dong Upah tuh. itu upah. Ya, Kadang kesejahteraan kan dong harus kerja diperhatikan lepas juga. begitu. Kesejahteraan Karena dong harus diperhatikan. ya dong sih sejahtera tapi dong punya rasa cinta untuk kota ini supaya dia tetap bersih, itu yang bikin jadi dong punya penyemangat itu. Ini satu itu. Sudah kerja berhubungan dengan masalah kesehatan, gaji kecil. Cuma apakah dong di BPJS harus yang sampai ini? Nah, makanya itu harus diperhatikan tuh dong punya kesejahteraan itu. Nah, itu termasuk hak dasar juga itu. Kemudian kayak kemarin-kemarin kita sempat singgung juga di
di beta konten-konten bahwa persoalan sampah di ini kan karena kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah selaku pemangku kebijakan. Tapi persoalan lain itu banyak yang memanfaatkan anggaran untuk dong punya, misalnya dong jalan-jalan ke mana tuh, ada tuh ke Bali dan sebagainya itu. Jalan-jalan yang memang ketemu seng tahu akan punya output per Maluku ini, dong bisa pakai anggaran untuk itu. Tapi kemudian orang-orang yang kayak tadi Om Jen bilang, dong punya gaji saja itu seminim itu. Padahal dong punya kepedulian para anggota untuk bersih ini, dong semangat dan cuma dong persoalan dasar soal itu saja dibayar sih. Itu makan satu kali saja itu. Jadi kita mau memang harus ada kesejahteraan dong dulu, biar dong semangat. Kemudian yang punya tugas untuk mengontrol dan membersihkan akan persoalan-persoalan sampah harus mampu juga untuk jangan pakai anggaran sabarang-sabarang. Kalau kamu pakai anggaran per hal-hal yang lain yang ada akan punya manfaat para akan Maluku ini pun bagus pun bersih lah sama saja tuh. Berarti sebenarnya menurut Om sebenarnya anggarannya ada gitu. Anggarannya Cukup ada, kalau misalnya ada. dikelola dan ditata dengan baik gitu. Segala bidang itu pasti pasti ada. anggaran ada. Cuman katanya harus jeli juga, harus cross check juga anggaran ini dipakai untuk apa. Kalau misalkan sampah menumpuk berarti ada potensi itu, berarti ada penyalahgunaan anggaran, Bisa jadi. ada dugaan-dugaan itu kan katanya bisa pikir ke situ. Ya. Nah persoalannya kan apakah dong ini sadar sih? Sementara kamu bilang ini harus kesadaran dari masyarakat, sementara katong punya anggaran untuk ranah itu ada. Tapi kemudian hal-hal yang katong harapkan untuk dong mau angkut akan dan sebagainya, sampah makin menumpuk dan sebagainya, ya kembali lagi tuh yang punya tugas siapa? Betul. Dalam hal ini kita sih bisa salahkan masyarakat secara penuh. Ya, betul. Mungkin Om bilang kembali ke kesadaran. Oke, kata masyarakat sadar, kata juga tahu. Cuman kan kamu ketika ke masyarakat yang sadar, kamu turunlah, kamu memanfaatkan anggaran tuh pardon sadar. Misalkan bikin dong sadar apa, bikin dong gaji sesuai lah. Kalau sampai 50.000 dan sebagainya itu, tapi kita lalu itu katung bukan mensejahterakan dong, tapi katung melecehkan dong tuh. Lalu sadis itu. Jadi persoalan itu tuh loh. Beta sing lihat dari masyarakat. Beta lihat dari segi kebijakan, segi anggaran pemerintahan. Nah, ini satu lagi Om. Dulu itu, bukan dulu sekali, baru tahun belas-belasan ini. Di setiap sudut kota Ambon itu ada 3 tampah sampah tuh. Bila sekali tuh. Hijau, kuning, dan abu-abu. Kalau yang salah ya. Oh. Tapi kan kadang Tapi, sehingga ada lain. Sekarang sengaja lah ya. Berarti mungkin rubah akan punya anggaran atau sebagainya kan saya tahu. tergantung dari Duga-duga saja ini. kesadaran masyarakat sih. Kadang tampah-tampah sampah itu dikasih hancur, dirusak, dikasih rusak. Itu kesadaran kembali lagi kesadaran masyarakat. Nah, yang seutuh-utuhnya sih kita salahkan pemerintah. Kita harus lihat lagi masyarakat. Apakah masyarakat punya kesadaran untuk menjaga lingkungan? Walaupun ya kita memang kesejahteraan dari para yang pekerja pengangkut sampah ini ya perlu diperhatikan. Kemudian masyarakat, kesadaran masyarakat. Kadang gini, orang bodoh amat, beta buang sampah begitu, bodoh amat. Kan ada orang nanti yang kas bersih. Tapi dong saya pikir bahwa orang yang kas bersih ini dong punya upah berapa? Kalau kita setuju nih Om, bikin tadi. Yang harus disebut pemangku kebijakan. Karena apa? Sanksinya kan ada. Tapi sing ditegakkan. Kalau hari ini katong punya sanksi untuk yang buang sampah takar ruang ini akan sama dengan negara maju, ya tetap katong bisa berubah mindset itu. Tapi kembali lagi, mau sanksi berapa banyak orang? Kalau hampir semua orang buang sampah sembarangan, mau sanksi berapa banyak orang? Makanya ini kan masih belum jelas ini dia punya sistem penegakan hukumnya nih. Ya, itu masih belum jelas. Kita bicara soal sampah di Pasar Mardika tuh masih sama, masih 2 meter. Nah, Biasanya tadi itu soal angkut atau belum, tapi terakhir
2 hari lalu tuh masih tinggi 2 meter. Nah itu tuh. Jadi ini kan satu salahkan satu, toh. Tapi katong lagi-lagi mau ingatkan bahwa ada yang punya yang sebagai pemangku ini, dong harus lebih peka para itu. Kalau dong digaji untuk mengurus hal itu. Jadi intinya memang persoalan sampah di Maluku ini memang peran pemerintah, peran seluruh masyarakat lah. Itu sangat penting. Peran semua elemen. Cuman pemerintah harus lebih dominan. Karena yang pertama dong digaji, kemudian dong punya segala akses untuk mengurus itu ada. Jadi pemerintah dominan, kemudian disupport dengan masyarakat. Disupport oleh masyarakat. Setuju. Dan memang harus didudukan ulang. Ini kira-kira bagaimana ini? Jadi Libatkan semua. pikiran beta walaupun pemerintah dominan, tapi kalau masyarakat tidak mendukung ya sama-sama. Karena sebuah negara kan dia punya pemerintah, ada masyarakatnya di dalamnya. Kalau masyarakat tidak mendukung ya cuma masyarakat masih buang sampah ke dalam. Pemerintah sudah menyediakan tempat-tempat sampah nih. Oke, sudah menyediakan gaji para pekerja, upah para pekerja dinaikkan semua. Tapi ya masyarakat buang sampah sembarangan, masih perilaku buang sampah sing pada tempatnya ya sama saja. Hari ini dong angkat, besok lagi muncul lagi. Hari ini tempat-tempat sampah disediakan, tiba-tiba tempat sampah sudah rusak dan sebagainya. Dilihat lagi yang tadi penempatan sampah pada tempatnya. Ini sampah organik dan non-organik dan sampah yang lain yang plastik itu. Ya, ada kadang yang ya sampah yang bekas sisa makanan itu dibuang ke sampah yang plastik, sampah yang plastik dibuat ke sampah yang sisa makanan. Kan yang perlu diedukasi juga supaya masyarakat paham. Intinya ada edukasi yang lebih komprehensif Iya. lah, lebih Jadi kalau itu sudah bagus, maka ya akan bersih. Karena ya sampah-sampah yang tadi itu ya misalnya sampah sisa makanan diolah lagi jadi pupuk. Kemudian yang sampah yang plastik dan itu sebagainya diolah lagi mungkin jadi bahan daur ulang. Kalau itu ada kemarin ketemu ada Tribun punya satu berita itu keren sekali. Jadi ada salah satu sekolah TK atau PAUD di Laha itu yang tuh bayar uang SPP dari sampah. Jadi tuh punya orang tua itu datang stok sampah di ke bank sampah itu. Nanti ditabung, nanti baru ditarik, lalu bayar itu per SPP. Itu menarik, itu harus itu bisa Nah, jadi itu menarik. contoh- Budaya itu contoh harus juga. budaya seperti itu harus ditanamkan sejak dini. Budaya itu harus ditanamkan sejak dini. Bukan saja sejak anak itu masuk sekolah, tapi sejak dia mulai mengerti ya, pahamnya di pendidikan Keluarga. ya, pendidikan keluarga itu harus ditanamkan di situ. Kadang orang tua anak buang sampah sembarangan, biarkan aja sih. Seperti itu. Tapi orang tua sering berpikir dengan sifatnya begitu, kalau tidak diatasi akan menjadi habit, Jadi kayak pola asuh ya. pola asuh. Jadi ya ketemu mau Maluku ini bagus ya dari bawah, dari pendidikan keluarga, sekolah, Betul. baru ke masyarakat. Atau kalau bahas itu kan jauh. Karena pola asuh orang tua sekarang dengan katong bukan beda. Katong ini tak salah itu tetap berbunyi. Bunyi kayu kanal. Nah, beda menyambung di Pasar Mardika itu ada puluhan karyawan yang belum digaji. Nah, itu terhitung dari Februari sampai Juni. Itu karyawan Cleaning service dan security nih. Terus juga dong punya gaji yang bulan September ini juga sampai sekarang belum cair. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Om bikin nih jadi bagaimana? Kepala dinas di Manajer perusahaan ini. Om kenapa gaji Om ngamuk kesini? mangamu lah. Mangamu yang jelas mangamu. Makanya hal-hal itu kan yang katong seng harus akan sing ada. Akan sing ada bagaimana ya katong harus penuhi dong punya itu toh. Karena memang kita ini paling kalau bicara persoalan hak dasar ini kita paling apa ya bisa dibilang
Sing bisa melihat ada persoalan yang menyangkut hak dasar, kita akan ngerasa ini untuk bersuara soal hal itu. Karena kasihannya dong, apa namanya, dong punya kerja setengah mati, dong punya ada yang dong hidupi di keluarga, dong punya makan dan sebagainya. Ada anak-anak yang sekolah. Iya. Jadi intinya memang utamakan itu dulu, dong punya hak dasar tuh. Terserah kok dong mau hak lain mungkin agak sedikit terlambat, tapi dong punya itu dulu. Kita pikir mungkin kalaupun kita jadi atau insya Allah jadi mungkin direktur atau sebagainya, kita akan fokus untuk dong punya persoalan pemenuhan hak dasar. Mungkin seperti itu. Barang ini simple. Gimana? Kerja rajin, kalau mau kerja rajin, insentif juga mesti lancar. Pasti kerja rajin. Artinya ya siapa juga yang kerja untuk cuma-cuma tanpa digaji juga, kan kerja kan untuk keluarga. Iyalah. Jadi memang memang agak susah sih kalau tuh bicara soal ini, tapi fakta di lapangan yang sesuai ini sampai tadi berapa bulan itu sudah terlalu mungkin kata mau bilang bahasa ini juga enak lah ya. Terlalu sadis lah. Terlalu sadis itu. Bilang pokoknya astaga. Mau pinggir jurang semua yang enak ini. Tolong. Jadi memang Om, Maluku ini memang harus ada orang-orang yang berani untuk keluar untuk ke speak up sih. Jadi harus ada orang-orang gila yang Anak-anak muda yang gila untuk menjadikan orang-orang waras. Iya. Bisa 10 orang kayak bikin bagaimana? Saya- Ini supaya tambah rame bagi Saya 5 orang saja, yang banyak-banyak 5 orang saja. Jadi mesti ada orang gila untuk menyadarkan orang waras. Nah, sepakat. Ya, Itu bicara sampah ini, ada sampah satu lah ya yang paling bikin pusing ini, sama masyarakat ini. Itu ah, ngalah. Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini benar, saya beda jelaskan dulu. Kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan, pencabulan akhir-akhir ini itu paling marak. Bukan cuma secara di Indonesia secara luas, tapi juga di Maluku, di Kota Ambon, dan masih banyak orang yang skeptis dengan hal itu, dong apatis begitu. Artinya ketika ada berita naik, dong bilang, itu orang punya privasi. Tuh, ada yang bilang itu dong punya urusan pribadi. Padahal melanggar hukum ini. Begini Om bikin tanggapan bagaimana? beta ini punya keluarga, ada perempuan lagi. Contoh kasus nih. Hah? Ini contoh kasus. Maksudnya beta kasih ini dulu, beta ini misalkan kayak banyak-banyak yang sering tribun angkat, kemudian sering beta juga bantu kasih rame. Itu kan persoalan-persoalan yang astaga. Beta punya keluarga ada, kemudian perempuan yang memang rentang terhadap itu. Perempuan ini kan terentang terhadap kekerasan seksual dan sebagainya tuh. Jadi kalau persoalan-persoalan yang banyak sudah tribun angkat itu, soal pelecehan seksual, kekerasan seksual dan sebagainya, saya pikir ini juga mungkin bisa dibilang darurat ini di Maluku di darurat. Maluku. Maluku darurat. Sebenarnya Maluku sekarang ini sekali. darurat kekerasan seksual. Katong punya lagu-lagu, katong punya apapun itu, katong mengedepankan perempuan untuk mama sebagainya. Ya, betul. Tapi persoal di balik itu ada hal-hal yang katong bikin melecehkan dong. Katong punya Pulau Nusa Ina. Itu perempuan itu. Nama Nusa Ina, Ina itu perempuan toh. Tapi di balik itu katong melecehkan dong. Katong bikin hal-hal yang memang mengganggu atau merusak peradaban katong sebagai orang Maluku. Jadi yang perempuan yang harusnya katong jaga dong, katong ini dong, hargai dong. Tapi di lain sisi, karena dasar katong punya hasrat yang center control ini, katong bikin dong sampai dong punya dong sih bisa aktif di lingkungan dong, hal-hal yang berbau dengan psikologi sudah ancam dong untuk kemudian dong bisa keluar. Itu kan persoalan yang bagi beta, kok Maluku kayak begini. Beta sih, Jadi bisa dibilang darurat Maluku sudah mulai darurat. beta sih sebenarnya simple. Ini kan kita bicara tentang generasi emas, ya. Mm-mm. Ini generasi emas.
bagaimana mungkin bisa ketemu capai generasi emas ketika perempuan dilecehkan. Jadi generasi yang hebat adalah generasi yang lahir dari perempuan yang hebat. Generasi yang cerdas adalah perempuan yang lahir dari perempuan yang cerdas. Betul, sepakat. Jadi mau ketemu punya generasi yang berkualitas itu lahir dari perempuan yang berkualitas. Jadi genetik perempuan itu yang menentukan anak ini dia cerdas atau tidak, anak ini berkualitas, anak tidak, anak yang hebat atau tidak. Jadi bagaimana ketemu mau mencapai Indonesia emas kalau perempuan secara psikologis diganggu? Mending sakit ya fisik daripada sakit psikologis. Psikis itu yang berbahaya. Dampaknya ketemu saya lihat sekarang, masa depan. Dan anak misalnya, anak yang sudah pernah mengalami hal itu, kalau dia punya psikologis kurang bagus, maka ya kedepannya akan lebih rusak lagi seperti itu. Dampak jangka panjang itu paling jelek. Apalagi kalau dia sudah menikah, berpengaruh pada dia punya janin dan sebagainya. Dia punya hubungan rumah tangga juga kan berpengaruh. Baik kalau ketika dia menikah itu dia punya suami itu menerima dia padanya, kalau tidak bahaya. Kasus ini kan dia ibarat fenomena gunung es. Iya, dia fenomena gunung es. Sedikit saja. Iya. Sebenarnya bawahnya kan pas. Sebenarnya yang misalnya diupdate oleh PPATK, kasusnya ini berapa persen, berapa tahun ini berapa, itu hanya yang sudah dilaporkan. Tapi yang belum dilaporkan ini masih banyak lagi sebenarnya. Karena itu dia masih pandangan orang awam atau orang awam itu bahwa ini aib yang tidak boleh dibuka ke publik. Padahal korban itu butuh keadilan. Dia dilecehkan, dia punya harkat dan martabat dicabik-cabik seperti itu. Kenapa dia tidak bisa dapat keadilan? Orang tua juga harus proaktif, orang tua harus support. Kalau anak kena kasus itu, anak dapat masalah seperti itu, anak dilecehkan, ya orang tua harus lapor, tuntut yang pelaku itu sampai masuk penjara. Jangan bantu korban, bantu pelaku. Banyak kasus sekarang ini, ketika anak usia di bawah umur dilecehkan, orang tua malahan bantu korban, bantu pelaku, bukan korban, bantu pelaku. Masyarakat lindungi pelaku. Ini yang beta rasa aneh. Kok bisa seperti itu? Ini loh perempuan dilecehkan. Tapi ada ya orang kayak begitu. Ada, banyak. Katong kuma pembahasan ini karena ini ada beberapa pertanyaan yang netizen dong sampaikan, kita perlu bacakan. Nah, ini pertama kita baca saja dulu ya. Pertama, apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat Maluku dalam mencapai tujuan Indonesia Emas dan bagaimana cara mengatasinya? Ini katong subahas tadi kayaknya Tom toh. Mungkin nanti bisa ulas lagi. Siap. Ada yang komentar, Alfredo Laesina, iya sih paling berani speak up. Atau yang lain ini panaku, alisan dilemtan. Nah, kemudian ada lagi, beta mau tanya for kakak yang pakai topi. Bikin saja dapat tanya ini. Kakak bilang anak muda harus berani bersuara. Memangnya selama ini kakak pikir aksi-aksi dan gerakan-gerakan yang terjadi di Ambon untuk mengkritisi kebijakan dan atau kesalahan itu di mata kakak itu bukan tindakan yang berani bersuara? Ya kan lagi dilihat leh. Tapi jangan pegang hidung begitu. Saya tahu Rudi Rumuma. Aduh, kepala desa itu. Salah-salah pemerintah daerah harus bisa menyiapkan semua. Lalu pemerintah mulai mengajukan ke pusat. Lalu banyak ya. Seperti itu maksudnya yang cuma salam-salam itu saya baca lah, baca yang pertanyaan saya. Langsung spill yang ke Bali itu siapa dan Ale tahu dari mana kalau dong pakai anggaran daerah. Narasi ini dapat tervalidasi sebagai fakta kaseng hoax. Tadi kan bilang dugaan tuh betul? Ini nih teman-teman yang nonton harus memahami, menyimak punya isi pembahasan itu yang potong setengah-setengah begitu. Kalau tadi yang beta simak tadi kalau misalnya dong tadi kan kakak bilang membikin sing membatasi siapapun dong mau bersuara boleh, sing bersuara juga boleh, itu kembali kepada
masing-masing orang punya pilihan. Ya, tapi katong kan juga saya bilang kalau yang ada juga yang bersuara ada, tapi yang konsep-konsepnya yang Om mungkin tawarkan ini. Bagaimana Om tanggapan? Untuk kayak menanggapi yang tadi Yang tadi yang bilang eh, apa kritik ke mana kan nih? Yang bertanya pada kakak bilang anak muda harus berani bersuara. Memangnya selama ini kakak pikir aksi-aksi itu yang berani begitu? beta bukan untuk membatasi atau menjudge bahwa aksi-aksi atau misalkan apa yang sudah dilakukan teman-teman masyarakat sipil, baik di aktivis yang pro demokrasi, aktivis lingkungan dan sebagainya, memang sudah banyak. Cuman ayolah katong coba untuk merubah pola gerakan. Katong beta juga lama juga ikut demo dan pimpin masa itu beta juga pernah. Cuman beta pikir terlalu monoton. Sementara ketika katong aksi di misalnya di salah satu instansi dan sebagainya, apakah katong tahu dong di dalam tuh ngapain? Kalau katong aksi lewat media sosial dengan katong punya konten-konten kreatif, dong ini kan katong semua ini pegang HP, pasti dong nonton. Potensi tersinggung. Potensi tersinggung besar. Dan itu kita alami Kang. Potensi tersinggung besar, potensi intimidasi besar. Jadi memang ada beta yakin akan tersampaikan. Maksudnya bukan beta mau batasi atau beta mau bilang bahwa yang ada gerakan, yang ada aksi yang dilakukan oleh teman-teman aktivis dan sebagainya. Bukan beta bicara kirana itu, cuman pola gerakannya. Pola gerakannya yang harus katong kayaknya ini lebih kreatif deh. Ini yang ingin katong sampaikan ini bisa didengar. Ya, tujuan aksi ya, supaya tersampaikan. Dan itu setiap hari katong lakukan. Aksi ini kan ada momen tertentu aksi. Ada momen tertentu aksi. Tapi beta mau ada tiap hari. Mau aksi, maksudnya aksi setiap hari juga kan makan biaya, makan tenaga juga tuh. Nah, itu pakai cara yang online. Katong sampaikan di online. Karena orang tiap hari buka HP dan tiap hari dong scroll. Saya perlu turun ke jalan. Dan perlu turun ke jalan, tapi katong pun narasi sampai. Kan wifi kan ada tuh. Nah, wifi ada, apalagi kayak tadi bilang katong punya akses untuk informasi teknologi kan sudah semakin terbuka. Jadi manfaatkan itu. Nah, makanya karena beta kancang di media sosial karena beta pikir ada efeknya, ada dampaknya. Walaupun saya langsung ini tapi banyak tersinggung nih. Banyak tersinggung. Dan Itu dampak itu. itu dampak gitu. Kalau dia tersinggung berarti akan sampai. Akan sampai. Bahkan bukan hanya satu orang tersinggung, banyak orang. Dari dong punya ini juga sampai dong punya bawah-bawah yang beta sen tahu itu mungkin kaki tangan atau ujung kaki beta sen tahu juga. Ujung jari. Jadi pola gerakannya yang beta pingin harus dipoles lah. Biar lebih kreatif, biar lebih cantik. Karena beta apalagi anak muda beta sudah buka beta punya dashboard algoritma itu banyak anak muda yang apa namanya terlibat, yang merespon itu hampir 30%. 30% anak muda. Nah, beta pikir kayaknya ini bagus ini. Jadi beta pertahankan dengan beta punya konten-konten seperti itu yang memang ada nilai walaupun banyak yang suka, tapi ada sebagian besar anak muda yang mulai sadar untuk bicara. Makanya sekarang ini kan banyak muncul nih, sudah banyak konten-konten kreator muncul nih untuk menyuarakan hal yang sama. Beta yang tahu itu dong punya kepentingan atau sebagainya, tapi kayaknya satu frame beda. Persoalan kemanusiaan, persoalan Maluku ini kumbai. Kira-kira begitu. Oke, siap. Kira-kira begitu kakak yang tadi itu kayaknya katong agak miring tadi itu kata tadi itu. Itu kayaknya salah satu itu. Sing enak lagi. Saya maksudnya katong baca toh. Siap. Nah, ini kalau kita melihatnya begini Om. Sekarang ini zamannya katong kolaborasi. Jadi katong mau menyuarakan satu hal itu katong kolaborasi. Yang turun di jalan. Betul. Yang di udara tetap di udara gitu. Jadi katong kolaborasi untuk satu tujuan yang sama, terus kepentingan Maluku yang lebih baik begitu. Kalau misalnya
antar aktivis atau katong yang sama-sama menyuarakan juga katong saling saling baku jasa. saling menjasa satu sama lain juga ya. Ya, katong sama-sama berjuang ini loh. Tuh, kenapa katong harus lain jenis lain atau sebagainya. Tuh kalau misalnya ya itu mungkin masing-masing orang punya Masing-masing pilihan. orang, iya, Tuh. betul. Kalau misalnya dosen masyarakat ya sudah itu punya pilihan juga. Siap, Terus kalau sepakat, misalnya sepakat. masyarakat ya ayo katong suarakan sama-sama Suarakan sama-sama. gitu. Nah, nih terakhir katong pembahasan terakhir mungkin soal olahraga nih. Nah, Bagaimana Ini, Pak dosen yang olahraga? punya wilayah, Aduh. dia lebih Olahraga di Maluku di mata dosen Penjaskes kayaknya. sedap. Itu nungkup itu. Dosen Unpad ya. Berapa Dosen SKS ini? Unpad. Profesi. Kayaknya 5 SKS kapan ya? Ini kalau pandangan beta sih kita mengalami penurunan prestasi. Kita mengalami penurunan. Karena ya kita boleh lihat PON sebelumnya itu tadi urutan 21. PON yang kemarin urutan 31 itu penurunan yang cukup jauh sekali itu. Nah, ini ya kita harus sadar bahwa ada terjadinya mismanagement dalam pengelolaan olahraga ini. Yang berikut ya di Maluku ini olahraga bukan jadi suatu prioritas. Bukan dia olahraga ini tidak masuk dalam perencanaan strategis untuk pembangunan. Padahal ya kalau mau dapat generasi yang berkualitas harus dilihat dulu sehat atau tidak. Sehat secara jasmani dan rohani itu ada dalam olahraga. Olahraga mengakomodir itu. Kita punya fisiknya sehat, ya dalam sehat, luar sehat. Itu. Jadi menurut pandangan beta, ya sekarang kita mengalami penurunan jauh sekali. Cuma herannya itu ketika penurunan seperti ini orang tidak speak up tentang hal itu. Hanya beberapa orang saja yang speak up. Ketika kemarin PON di Papua itu atlet makan bubur Manado. Waduh. Semua pemerhati olahraga semua speak up. Padahal dong sing tahu gizi dalam bubur Manado itu sangat tinggi. Dia komplit, karbohidrat ada, serat ada, protein ada, semua komplit di situ. Lalu dong sing paham bahwa ini menu latihan ini itu menu makanannya apa, latihan ini menu makanannya apa, latihan ini menu makanannya apa. Orang sing paham itu dong hanya bilang makan bubur tidak boleh makan bubur Manado tidak boleh makan bubur, konteksnya begitu. Nah sekarang prestasi turun jauh gini, turun 10 peringkat. Siapa yang bersuara? Bersuara apa maki? Mulai ya, ayo. Terus. Lanjut. Itu. Jadi beta sih ya kalau kali ini butuh perhatian lah untuk olahraga. Khususnya olahraga harus masuk dalam siapapun jadi pemimpin kita, olahraga itu harus masuk dalam rencana strategis kita dia ke depan. Nah ini beta punya data sempat kemarin bikin rekapan data soal medali. Iya. Sepanjang ini dari tahun 1951 sampai tahun 2024 ini katong punya medali emas itu kan lebih dari 10, paling tinggi 8. Nah, katong terjadi peningkatan paling banyak ini di tahun 96. Itu katong punya medali itu totalnya 28 medali katong bawa pulang, Maluku bawa pulang. Tapi sejak 2008 sampai 2024 dia semakin turun ini. Dari 2008 24, 2012 dan 2016 itu 19, 2021 itu 15 dan 2024 itu 13 saja. Jadi Bagaimana? itu yang kita bilang, karena memang katong di Maluku ini dia tidak masuk di rancangan strategi sehingga pengembangan ke arah iptek itu tidak ada. Karena ya olahraga kita bicara manusia otomatis harus ada masukan iptek untuk pengembangan dia ke depan. Prestasi itu tidak bisa pakai pengalaman saja, harus dibarengi dengan iptek. Sainsnya itu harus masuk.
Jadi kalau yang sejak yang tahun 1996 itu kan ya di luar sana masih orang juga masih pakai pengalaman, tapi sekarang ya kita harus akui bahwa di Jogja misalnya dia sudah punya apa sport center yang dengan fasilitas lengkap, gym center di dalamnya, untuk fitness center, fisioterapinya di dalamnya, analisis biomekanik di dalamnya, semua sudah lengkap. Sekarang kita apa? Latihan di alam saja. Latihan di alam saja. Kita boleh latihan di alam, memang orang bilang kata Maluku ini sudah tidak dengan alam. Bakat alam, bakat alam. Tapi bakat alam itu harus disupport dengan sport science itu harus disupport. Kita punya banyak atlet berprestasi, bahkan atlet berprestasi banyak dari Maluku, tapi tidak dikelola dengan baik, itu jadi persoalannya. Beta kan sempat di dalam beta punya satu buku yang kemarin beta read, peningkatan dan pemulihan prestasi. Itu salah satu poinnya itu lah bagaimana gambaran iptek di dalam olahraga, dan itu penting. Olahraga ini ya kita harus akui bahwa dalam olahraga itu ilmu-ilmu pendukungnya itu banyak. Bukan cuma hanya olahraga saja, ilmu pendukungnya banyak. Psikologi, biomekanika, fisiologi, ilmu gizi, anatomi, semua itu pendukung. Semua itu mendukung itu. Sosiologi, masuk hukum, semua ilmu pendukung untuk olahraga itu. Nah, itu sampai sekarang ya itu belum lihat perkembangannya itu di sini bagaimana. Jangankan itu, apakah hari ini pemerintah ada kasih support untuk penelitian terbaru tentang olahraga? Tidak ada. Padahal itu penting. Katong boleh berbangga bahwa kemarin penelitian dari Indeks Sport Development itu Maluku urutan berapa itu? Jalan kaki. Ya, urutan untuk tingkat kebugaran jasmani tinggi. Tapi ya dampak ke olahraga prestasinya apa? Tingkat kebugaran jasmani itu karena infrastruktur saya ada. Ya, jadi berjalan kaki. Makanya mesti berjalan kaki. Biar sehat. Itu menurut kita pribadi. Jadi itu sebenarnya ya kita harus rubah pola ini. Harus ada perubahan ya. Siapapun pemimpinnya, olahraga itu dia harus masuk ke rancangan strategis. Karena ya kita harus akui bahwa hanya ada dua cara untuk bendera Indonesia itu berkibar di luar negeri. Yang pertama, ketika presiden itu dia ke negara tersebut. Yang kedua, ketika seorang atlet itu dia juara di tersebut. Itu bendera Indonesia akan berkibar. Lalu bagaimana kita akan berkibarkan bendera Indonesia lagi ke sana? Nah ini timnas, tuh kan banyak bukan atlet, pemain timnas berdarah Maluku. Kita saya nggak datang klub ini. Nah itu juga masalahnya. Klub daerah maksudnya. Yang pertama bahwa kalau sampai Kutarap itu untuk klub kalau masih di skala daerah ya itu masih disupport oleh pemerintah, masih skala amatir lah, masih disupport oleh pemerintah. Tapi kalau sudah masuk di skala profesional itu ya harus cari sponsor. Sekarang siapa yang mau sponsor tim kita? Siapa yang mau keluarkan biaya untuk biayai tim di Maluku? Ya salah satu cara ya didorong individu, dilatih di sekolah bola, dibawa seleksi ke Jakarta. Itu salah satunya. Kita harus ada sponsor sih, atau kebijakan pemerintah misalnya. Kalau memang pemerintah tidak bisa membantu secara finansial, pemerintah harus membantu secara kebijakan. Berapa perusahaan kita yang besar di Maluku sini? Perusahaan-perusahaan ikan, perusahaan-perusahaan swasta. Dorong mereka untuk support tim-tim kita. Atau dorong untuk mereka menangani satu cabang olahraga. Simple. Kebijakan pemerintah seperti itu. Itu kalau dalam kajian olahraga namanya political will. Kebijakan politik. Jadi politiknya dipakai untuk hal-hal yang baik gitu. Kebijakan untuk peningkatan olahraga. Bukan politik dipakai untuk hal yang negatif dalam olahraga. Untuk misalnya untuk
naikkan elektabilitas, jangan. Tapi kebijakan politik itu dipakai untuk ya bagaimana mensupport perkembangan olahraga. Kalau bisa, bagusnya ada perusahaan yang membangun misalnya sarpras, sarana prasarana di misalnya gym outdoor, Iya. kan bisa dipakai untuk orang-orang beraktivitas. Berapa sih ruang terbuka di Ambon sini yang dipakai untuk olahraga? Hanya Lapmer, Karpan, kampus, itu hanya 3. Tapi kalau kemarin pengalaman beta di Makassar itu banyak sekali ruang terbuka hijau untuk orang-orang beraktivitas olahraga. Tapi di Maluku ini di mana? Gunung-gunung om. Om Vincent bagaimana melihat situasi ini? Kayak betul mungkin ya sental dulu apa namanya, bukan ahli kayak beliau lah tak? Beta dengan melihat kemarin ya di PON Maluku turun sampai 31 ini lebih ke 2M sih. Maluku malu sih, malu lah. Tuh punya potensi banyak, cuman kok bisa sedrastis itu turun itu. Nah, ini kan harus dicek nih dari segi anggarannya, dari segi infrastruktur dan sebagainya. Ini sudah memadai kasih. Dicek ini siapa yang pimpinannya. Ini dong benar-benar orang yang fokus di olahraga kasih. Tapi ternyata mungkin beliau lebih paham. Kalau ya Makanya orang yang urus olahraga, orang yang memang dia harus benar-benar paham soal itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan apakah orang yang pimpin persoalan-persoalan tertentu punya olahraga di Maluku itu belum paham kasih. Apa dong lahir dari atau dong tumbuh dong besar dong berkembang dong bisa menjadi orang di olahraga kasih. kalau beta sih sebenarnya begini, siapapun itu dia bisa jadi pemimpin di olahraga. Karena katong berbicara pemimpin ya, katong di pengolahan organisasi olahraga, katong kembali lagi bicara manajemen pengolahan organisasi, manajemen kepemimpinan. Katong kembali lagi ke situ. Yang tadi udah bilang salah satu ilmu pendukung olahraga ya manajemen. Ilmu manajemen. Jadi pendukung dia bagaimana dia perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi. Apakah itu dilakukan saya? Nah, kali ini apakah ada evaluasi untuk misalnya kemarin PON yang gagal itu? Apakah ada evaluasi? Perencanaan selanjutnya apa? Untuk bisa merealisasikan perencanaan tersebut, pengorganisasian apa? Harus kolaborasi dengan apa? Pelaksanaannya di lapangan apa? Kembali lagi dievaluasi. Itu dia. Untuk bisa membayar Iya, hutang itu ya. itu dia. Iyalah dari Partisipasi akademisi dilibatkan tidak? masa dari tahun-tahun sebelumnya katong agak di atas tutut. Karena kemarin kan mau menjelang 3 bulan menjelang PON baru diadakan TC. Padahal seharusnya itu Waduh. sudah 1 tahun bahkan 2 tahun sebelum itu sudah harus dilakukan TC, training camp. Kalau 3 bulan TC ya saya atlet ini manusia loh, bukan robot saja kalau dipaksa rusak kayak manusia. Beda pengalaman itu dengan teman-teman pembalap motor itu yang ikut PON dari sini sampai di Senayan langsung ikut race tanpa uji coba lintasan. Nah, bagaimana mau menang? Yang pertama, sarana prasarana tidak mendukung. Yang kedua, iptek juga tidak mendukung. Kebijakan politik tidak mendukung. Lalu Berarti inilah katong anak-anak Lebih ke muda biru-biru harus sih. ini. Kebijakan politik lebih ke biru-biru sih. nah, ini penjujuran ini katong hilang jalan. Maksudnya biru-biru tuh maksudnya biru kan laut. Iya, sepakat. Setuju. Aduh Tuhan Kita mesti Tribun Amun kan biru. Iya terbang biru. Itu biru semua ini. Itu biru mesti darah. Biru nih. Mau ke Jadi biru begini, ya. dari katong punya perbincangan ini Om, katong berapa jam? Hampir 1 jam ini. Katong punya pembahasan ini ya paling tidak
apa yang sudah Katong sampaikan tadi, Mm. teman-teman sudah sampaikan itu menjadi sebuah catatan dan juga itu menjadi motivasi ya untuk Katong sama-sama. Mari Katong anak muda, mari Katong kawal ini kan. Betul. Jangan Katong tunggu siapa yang bergerak sebergerak. Mari Katong yang sadar. Katong mari saling kontak, Katong kolaborasi untuk mengawal supaya Maluku ini dia semakin maju, dia semakin baik dan Katong sengkala tertinggal jauh dan Katong sing jadi provinsi yang paling miskin. Iya. Aduh, Itu rawan. itu rawan itu. Itu data, itu data. Padahal Ini Maluku provinsi paling miskin. income kelautan besar itu kalau di separuh lari olahraganya bagus lah. Iya, makanya biru-biru laut kalau biru apa tuh? Tahu dalam. Kalau dalam apa tuh? Semua telah menyelam ya. Tahu dalam jalan. Oke, Tribuners, terima kasih bagi Tribuners yang sudah menemani Katong dalam podcast hari ini. Terakhir, Om mungkin ada pesan-pesan dan harapan kepada anak muda, generasi muda di Maluku. Lebih berani saja. Lebih berani. Pokoknya lebih peka, lebih kreatif untuk Katong sama-sama satu barisan lihat Katong Pung Maluku ini, biar Katong Pung Maluku ini akan bisa baik lah, bisa bagus sesuai dengan Katong punya slogan Manise dan sebagainya. Itu mungkin menjadi harapan dari Betam dan mungkin dari Basudara semua. Jadi intinya tetap berani menyala, kira-kira begitu. Banyala ini. Menyala. Om Vincent, bagaimana? Itu sih simpel ya. Ketong harus menjadi gila untuk menyadarkan orang yang waras. Karena kadang orang yang waras itu dia tidak akan peduli dengan hal-hal di akar rumput lagi. Dia untuk masalah sosial orang waras sudah tidak peduli lagi. Jadi butuh orang gila untuk menghandle masalah sosial di masyarakat kita. Oke, baik. Oke, satu lagi. Satu lagi, tambahan. Satu lagi. Mari Katong bangun Maluku dengan kritik. Hormat. Oke, baik Tribuners, sekian Katong punya pembahasan di podcast kali ini. Terima kasih Om Bikin Siap. sudah hadir Om di Studio Tribun Amun. Om Vincent, terima kasih sudah hadir. Beta punya penutup terakhir. Ini ada satu kutipan, bagi orang yang berani tidak ada jalan yang tidak dapat dilalui. Terima kasih dan sampai jumpa Amato. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan